Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insyaallah penuh barakah ini, mari sama-sama kita manfaatkan dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadana wajtinabal harama fihi wal buhtana radiya anhu rahmanu wa aujabalahul jinan. Man, barang siapa orangnya, soma, yang melaksanakan ibadah puasa, Ramadana, di bulan suci Ramadan, wajtinaba, dan ia menjauhi al-harama, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, fihi, di dalam bulan suci Ramadan, wal buhtana, dan menjauhi kebohongan. Kalau begitu, rodiya, maka redo, anhu, dari orang yang berpuasa tersebut. Siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa aujaba, dan Allah mewajibkan, lahu, untuknya, mewajibkan al-jinana, untuk masuk beberapa surga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orangnya yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, di samping ia berpuasa, dia pun menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya ialah menjauhi ucapan kebohongan. Jika orang mau melakukan itu, maka Allah akan ridho kepada orang tersebut, dan Allah mewajibkan kepadanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar akan fadilah, keistimewaan daripada orang yang berpuasa ini, manakala ia puasanya betul-betul karena Allah, karena mengharap ridho Allah, bukan karena apa-apa. Dan di waktu berpuasa, ia pun betul-betul menjaga puasanya dengan tidak menodai
dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, mungkin hal ini mudah diucapkan atau mungkin gampang disampaikan. Akan tetapi biasanya jika sesuatu itu besar fadilahnya, itu rasa-rasanya terkadang kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, kita nggak niat betul-betul untuk menjalankan ibadah puasa dengan menjauhi larang-larangan Allah, itu akan berat rasanya. Tetapi manakala kita ada niat yang kuat, niat yang begitu tulus, ikhlas hanya karena mengharap ridho Allah, dan Allah pun memberikan pertolongan kepada kita, maka insya Allah puasa kita pun akan menjadi mudah. Dan insya Allah jikalau kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika ia berpuasa, maka semuanya itu akan kita laksanakan, bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jika kita sudah melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, syaratnya sudah mencukupi, rukunnya terpenuhi, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi kebohongan, di situ insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ternyata masih ada keterangan lain yang menyebutkan banyak di antara kalangan kita tuh mampu berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib, dia kuat, nggak makan, nggak minum, melahar lapar, menahan dahaga. Akan tetapi terkadang orang di sini masih sangat tidak kuat. Banyak orang-orang yang lemah untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak makan berat, tidak ngemil, tidak ngerokok, dan lain sebagainya. Tetapi dia kadang-kadang masih suka bohong, masih suka fitnah, masih suka ghibah, masih suka mencaci orang lain, menyakiti orang lain. Begitupun dengan mata kita belum bisa memejamkan pandangan dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Begitupun telinga kita belum mampu untuk menahan, untuk tidak mendengarkan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka jika itu terjadi, maka besar kemungkinan puasa kita hanya membatalkan kewajiban saja, sah secara syar'i, akan tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Yang artinya banyak di kalangan orang-orang muslim yang melakukan ibadah puasa, tetapi laisa lahu min siyamihi, ia tidak akan mendapatkan fadilah, keistimewaan daripada ibadah puasa itu sendiri. Justru ia malah hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kok bisa demikian? Pastinya seperti yang Al-Fakir tadi sampaikan, mulutnya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak ngemil, tidak merokok, akan tetapi ucapannya,
pandangannya, pendengarannya, bahkan perbuatan yang lainnya belum bisa untuk diajak puasa, justru semakin merajalela melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu terjadi, maka ibarat sebuah tanaman. Puasa itu tanaman kebaikan kita, sedangkan virus-virusnya datang menggerogoti, tikus-tikusnya, hama-hamanya datang menghabisi. Itu diibaratkan sebuah perbuatan yang buruk. Jadi puasa diibaratkan sebuah tanaman yang bagus, yang insya Allah bisa kita harapkan kita petik buahnya. Sementara perbuatan mungkar, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti memandang pandangan yang dilarang, mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu ibaratnya bagikan hama tikus, wereng, belalang, dan lain sebagainya yang siap menghabiskan daripada tanaman puasa atau tanaman kebaikan berupa puasa tadi. Sebab keharaman yang kita lakukan itu semuanya bisa menghilangkan pahala daripada puasa itu sendiri. Memang besar pahala puasa, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa, kata Allah, itu untukku dan hanya aku sendiri yang akan membalasnya. Tidak diketahui berapa kelipatan ganda puasa itu. Akan tetapi boleh jadi akan sia-sia, nol, tidak ada nilainya sama sekali puasa kita. Hanya menggugurkan kewajiban manakala diri kita belum bisa diajak berpuasa untuk menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah, untuk menahan pendengaran yang diharamkan oleh Allah, untuk menahan penciuman yang diharamkan oleh Allah, termasuk menahan untuk tidak berbicara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu terjadi, maka kita termasuk golongan orang yang merugi dan masuk kategori sabda Rasulullah SAW tadi, apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sekelumit ini dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan kita pun bisa melaksanakan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang bisa menghanguskan pahala ibadah puasa kita, sehingga kita masuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.